Istri Rahasia Dr. Farel, episode 34. Flashback on. 3 tahun yang lalu, Farel dengan pakaian casual berjalan di trotoar jalanan sambil menikmati angin sore. Lelaki berparas tampan itu tampak berjalan sendiri. Ya, kala itu belum ada asisten B yang berada di sisinya. Farel singgah sejenak menatap satu persatu kendaraan yang lalu lalang, hingga dia memutuskan untuk berjalan ke taman kota yang sekarang sedang ramai dipenuhi oleh anak-anak dengan keluarganya. Baru saja pria berkaki panjang itu melangkah, Farel terkejut saat tiba-tiba seorang wanita menarik paksa tangannya, hingga mereka jatuh ke trotoar. "Apa kamu ingin mati?" omel seorang wanita yang telah membantu Farel berdiri. Wanita itu bahkan tak segan memutar badan Farel untuk melihat apa lelaki tersebut terluka atau tidak. Farel tak mengatakan apapun. Dia sibuk mengamati wanita yang saat ini masih saja mengomelinya. Wanita yang seketika membuat jantungnya berdetak lebih cepat. Ungkapan yang mengatakan cinta datang dari mata turun ke hati. Seperti itulah yang dirasakan Farel sekarang. Bahkan saat Feby meneriakinya, lelaki itu hanya diam seperti orang bisu. Hingga dengan gemas, wanita itu menggigit tangan Farel. "Au, sakit!" Kalau Farel seraya meringis. "Kamu sih, dari tadi diajak ngobrol malam melamun. Kamu sengaja ya mau bunuh diri?" "Tidak, aku benar-benar tidak melihat mobil itu. Mataku terfokus ke taman tadi," jawab Farel terbata. "Makanya lain kali hati-hati, jangan asal jalan saja." "Baiklah, terima kasih." "Oke." Apa kau baik? Belum selesai Farel bertanya, seseorang memanggil wanita tersebut hingga Feby berlalu setelah menepuk pundak Farel 2 kali. Farel tersenyum. "Jadi namanya Feby. Baiklah, suatu saat kita akan bertemu kembali, Nona Feby." Flashback off. "Apa kamu mengingatnya?" tanya Farel. Feby mengangguk seraya tersenyum. Satu persatu potongan peristiwa beberapa tahun silam itu muncul di kepalanya, membuatnya sedikit terkekeh geli. Ternyata, dia telah bertemu dengan Farel jauh hari sebelumnya. Tapi mengapa Feby sama sekali tidak mengingatnya? "Sejak saat itu, aku jatuh cinta padamu, Feby." Satu kalimat panjang itu sukses membuat Feby bersemuh merah. Apakah ini yang dinamakan takdir? Ternyata semua terjadi bukan hanya kebetulan. Feby mengambil sisi positifnya. Kesalahan yang dia lakukan waktu itu membawanya bertemu dengan Farel dan berakhir menjadi istri dari lelaki yang ternyata telah jatuh cinta padanya sejak lama. Meskipun mereka telah melalui banyak drama yang menegangkan serta menyedihkan, tapi pada akhirnya dia bisa merasakan dicintai oleh seseorang, dan orang itu adalah suaminya sendiri. "Tapi, kenapa waktu itu kamu sangat membenciku?" tanya Feby penasaran. "Ya, iya itu karena kamu menyukai kakakku." Farel terlihat salah tingkah. "Kamu cemburu?" tebak cepat Feby dengan mimik wajah yang seakan mengejek suaminya. "Iya, tentu saja. Aku tidak suka kamu menyukai orang lain. Terlebih lagi kakakku sudah punya istri." Farel dengan gemas mencubit kedua pipi Feby. Aku pikir kau benar-benar membenciku. Ternyata. Feby menggantung ucapannya seraya menahan senyumnya.
membuat Farel mendelik. Sudah, jangan terus mengejekku. Farel meraih kedua tangan Feby, kemudian menatap wanita itu dengan serius. Apa kamu masih meragukanku? Feby menggelengkan kepalanya pasti. Iya, dia merasa sudah cukup yakin dengan Farel. Terlebih lagi jika dia mengingat hal-hal yang baik yang dilakukan suaminya itu untuknya. Semoga saja keputusan Feby untuk mempercayai Farel bisa membawa kebahagiaan untuk mereka. Feby memeluk Farel dengan cepat. Terima kasih karena telah mencintaiku dalam waktu yang lama. Maafkan aku jika selama ini aku tidak mengingatmu, hingga aku mengabaikan perasaanmu. Farel mengelus kepala Feby yang bersandar di dadanya, seraya satu tangannya memeluk wanita itu. Semuanya telah berlalu. Kita bisa memulai hidup yang baru tanpa harus selalu mengungkit kejadian di masa lalu. Farel segera melepas pelukannya dan merogoh kantung celananya, kemudian berlutut dengan pasti di hadapan Feby, seraya membuka kotak kecil merah di tangannya. Feby, maukah kamu hidup bersama selamanya denganku? Tubuh Feby bergetar. Darahnya berdesir hebat melihat Farel yang berlutut di hadapannya, seraya menyodorkan sebuah cincin berlian yang sangat indah. Kedua matanya berembun dan nyaris mengeluarkan butiran kristal. Aku bukan lelaki yang sempurna, tapi aku akan mencoba mencintai dan menyayangi kamu dengan cara yang sempurna. Aku akan selalu berada di sisimu baik kamu dalam keadaan sehat ataupun sakit, bahagia ataupun sedih. Sampai kita menua, aku akan selalu menjadikan kamu ratu di hatiku. Kalimat panjang tersebut sukses membuat butiran air meluncur ke pipi Feby. Wanita itu menegadahkan wajahnya, berusaha meredam tangisannya. Kata-kata inilah yang sejak awal dia impikan. Bukan hanya menjadi ratu di kediaman megah tersebut, tapi menjadi ratu di hati Farel. Dan sekarang semua itu telah terjadi. Feby tersenyum seraya berurai air mata, lantas menyodorkan tangan kanannya. Aku mau hidup sampai menua bersamamu, Farel. Farel segera memasangkan cincin di jari manis Feby, kemudian mengecup punggung tangan istrinya. Lantas kemudian berdiri dan membawa Feby ke dalam pelukannya. Tak lupa Farel mengecup kepala Feby berulang kali sambil berucap terima kasih. Senyum di wajah pria itu seakan enggan luntur karena perasaan bahagia. Setelah 3 tahun lamanya, akhirnya dia memberanikan diri untuk berkata jujur dan mengatakan cinta kepada sang istri. Wanita yang selama ini dia cintai secara diam-diam. Bahkan B, yang notabene sebagai tangan kanannya pun tak mengetahui hal tersebut. Farel benar-benar menutup rapat bibirnya akan hal tersebut. Tapi malam ini, Farel ingin semua orang tahu jika dia mencintai Feby. Istrinya tersebut adalah satu-satunya wanita yang selalu menempati posisi tertinggi di hatinya. Aku masih punya hadiah untukmu, ucap Farel setelah melerai pelukannya. Feby memicingkan matanya. Apa itu? Farel memutar tubuh Feby menghadap ke langit, kemudian memberikan aba-aba dengan bertepuk tangan. Sedetik kemudian, terdengar bunyi letusan disertai dengan kembang api berwarna-warni di langit hitam, dengan tulisan, I love you my wife, Feby Febianti. Bibir Feby merekah sempurna, kemudian memeluk Farel dari samping seraya terus memandang tulisan yang masih sangat jelas di langit malam. Indah, sangat indah. Terima kasih sayang.
I love you too. Phoebe mengecup bibir Farel singkat lalu memeluk lelaki tersebut. Dari bawah sana terdengar sorakan gembira dari para pelayan dan juga pengawal, tapi tidak dengan satu orang. Lelaki itu hanya berdiam diri seraya menatap Farel dan Phoebe yang sedang berpelukan mesra. Selamat berbahagia, Tuan, Nyonya. Mungkin sekarang aku juga harus memulai mencari pendamping hidup. Aku iri melihat mereka. Batin B menangis. Tamat. Sampai jumpa di extra chapter selanjutnya ya. Terima kasih.